Halo pemirsa, selamat datang di channelnya Budi. Budi bukan Intel, mana lagi dan lain tak dan bukan. Belum lama ini kan banyak banget ya aksi demonstrasi, khususnya demonstrasi yang menentang kebijakan penguasa, yang seringkali kebijakan tersebut lebih merugikan masyarakat daripada menguntungkan. Bener nggak? Bener nggak? Nah, aksi-aksi tersebut diinisiasi secara organik oleh elemen-elemen masyarakat sipil yang macam-macam banget bentuknya. Ada yang melakukan penyampaian aspirasi melalui orasi, ya orasi-orasi, pidato-pidato. Ada yang nyanyi-nyanyi, acara-acara musik, pameran poster kecil-kecilan. Ada juga yang buka lapak baca, ya buku, zain. Ada juga yang main bola di jalan. Ada juga yang bikin tenda pendudukan ya, kayak kemarin di depan DPR ya, di belakang di gerbang Pancasila. Nah, itu semua tadi tuh termasuk dalam kategori aksi langsung. Tapi penasaran gak sih? Lo semua, apa sih yang ini yang sering dibilang aksi langsung ini? Dan siapa sih yang mencetuskan pertama kali ini? Lalu sejarahnya? Oke, kita mulai ya dari penjelasan tekstual. Ini berat ya penjelasannya ya. Sabar dulu ya. Fokus. Menurut buku The Revolt of the Masses tahun 1957 yang ditulis oleh Jose Ortega y Gasset, halaman 74, menjelaskan bahwa aksi langsung ini awalnya adalah perwujudan dari karakter-karakter sindikalis dan realis di Prancis tahun 1900-an. Dalam buku lain yang berjudul Aksi Langsung ya, atau Direct Action dalam bahasa Inggris, karangan William Mellor, dia tuh jelasin bahwa aksi langsung itu merupakan sebuah pertikaian antara pekerja dan pemberi kerja, atau yang biasa disebut kapitalis atau kelas pekerja dalam perebutan kendali ekonomi. Mellor mendefinisikan dalam bukunya yaitu, tanda kutip, sebagai penggunaan dari bentuk-bentuk kekuatan ekonomi untuk mengamankan hasil-hasil yang diinginkan oleh mereka yang bisa menguasai kekuatan ekonomi tersebut. Gimana? Masih bingung? Pasti bingung. Saya juga masih bingung. Oke, gua elaborasi ya. Pakai bahasa bayi ini. Umumnya, aksi langsung ini dilangsungkan oleh pihak-pihak yang merasa ada ketimpangan atau ketidakadilan sosial, baik di tempat kerja, tempat tinggal, atau lingkungan-lingkungan makro seperti negara atau benua atau dunia. Ya, itu lingkungan makro ya. Jadi bayangin. Ada faktor-faktor yang bisa membuat perubahan ekonomi ya, misalnya alat kerja atau komoditas segala macam. Nah, faktor-faktor tersebut harapannya bisa menjadi sebuah alat negosiasi atau agen perubahan kondisi dalam masyarakat yang ada saat itu. Dari yang jelek menuju kondisi yang lebih baik. Ya kan? Nah, masih bingung? Ya, sama Agus juga masih bingung. Ya, oke. Bisa apa sih yang bikin strip nih? Budi nih pasti nih. Oke. Gue jelasin lagi ya, lebih sederhana lagi ya. Intinya gini ya. Dengan kita semua ngelakuin aksi-aksi langsung ini, kita bisa bernegosiasi secara kolektif terhadap penguasa bersama-sama. Contohnya ya, ketika pekerja tambang di Ludlow, Colorado tahun 1912, ada yang tahu mereka ngapain? Mereka mogok kerja untuk meminta lingkungan kerja yang manusiawi dan upah yang layak kepada pemberi kerja untuk semua pekerja tambang ya di Ludlow itu ya. Nggak cuma satu perusahaan atau dua perusahaan aja, semua. Nah,
Itu yang dimaksud negosiasi kolektif ya guys ya. Nggak satu-satu tapi bareng-bareng minta perubahan ke penguasa atau ke pemberi kerja ya. Pemberi kerja itu kan punya kuasa atas pencari kerja gitu. Jadi itu ya latar belakangnya untuk aksi langsung. Nah, lalu jenis-jenis aksi langsung ini seperti apa sih? Ya sebenarnya ya nggak ada batasan-batasan formalnya ya. Selama aksi-aksi yang dilakukan itu berbentuk fisik dan terlihat di muka umum, maka itu sudah bisa dianggap sebagai aksi langsung. Apapun kondisi aksinya, baik damai ataupun tidak, dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, semua dianggap aksi langsung. Nah, yang paling aneh sendiri nih ya, tapi itu tetap aksi langsung ya, adalah buang tinja hewan di depan gedung parlemen. Ngeri kan? Jadi soal buang tinja hewan ini lucu ya. Pada bulan Januari tahun 2024, petani-petani Prancis itu protes soal tekanan ekonomi di Uni Eropa terhadap para petani di Prancis tersebut. Ada dua hal yang dilakuin. Pertama, mereka semprot tinja ke gedung pemerintahan setempat. Nah, yang kedua, mereka ngedam tai itu ke depan gerbang kantor pemerintahannya. Lu bayangin orang lagi rapat paripurna disuruh mandi tinja. Mandi tai boy, antap. Ada juga di Indonesia juga ada ya, nggak cuma di Prancis saja. Jadi tahun 2004 bulan Juli, warga di Kabupaten Sintang ya, Kalimantan Barat, protes karena sampahnya nggak ditangani dengan baik oleh pemerintah setempat. Mereka akhirnya buang sampah di depan kantor bupatinya. Nah, nggak lama mereka juga ngelakuin aksi buang sampah juga tuh di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Sintang. Ya, jadi nggak cuma orang Prancis aja nih, orang Indonesia juga. Nah, lalu kalau bicara efektivitas, inilah yang masih pro kontra ya. Tapi banyak aksi langsung yang nggak serta-merta membuahkan hasil secara signifikan dan berhasil memiliki nilai tawar yang instan gitu ya. Tapi meskipun gitu ya, saya yakin dan saya punya bukti bahwa aksi langsung juga bisa membuat suatu perubahan meskipun hanya sekedar menceritakan atau memperingatkan bahwa ada yang salah pada sistem kepemerintahan atau kenegaraan. Dan ada yang salah juga pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Contohnya, yang paling berdampak dan signifikan ada tuh di India. Siapa? Long March Mahatma Gandhi. Pasifisme. Apa sih itu? Jadi suatu saat pada hari itu ya, pada hari aksinya, Gandhi dan pengikut-pengikutnya itu melakukan aksi jalan kaki ke laut untuk membuat garam. Waktu itu tuh garam tuh dilarang untuk dibuat oleh pemerintah kolonial Britania Raya. Ya, di daerah pendudukan India saat itu. Saat itu ya Mahatma Gandhi itu prinsipnya ada dua ya, yaitu anti kekerasan dan keteguhan. Jadi dengan ada aksi damai dan tanpa vandalisme itu diharapkan hasil-hasilnya baik tanpa eskalasi konflik, karena saat itu ketimpangan kekuatannya cukup kuat ya. Jadi kalau aksinya terlalu keras, takutnya pemerintah kolonial tuh ngantem baliknya parah. Nah, kalau di Indonesia ada nggak? Ada, yaitu Tan Malaka mau memprakarsai rapat besar di lapangan Ikeda. Nah, jadi untuk mewujudkan rapat besar itu dia ngajak pemuda-pemuda Komite Fun Aksi yang terinspirasi ya oleh Tan Malaka. Mereka bikin rapat besar dan rapat ini membuktikan bahwa pemimpin dan rakyat tidak ada batas dan bisa diajak dialog gitu.
sehingga memperkuat dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka 1 bulan itu. Waktu itu kan bulan September tanggal 19 ya. Jadi ya 1 bulan 2 hari lah dari kemerdekaan. Nah, jadi berhasil tuh aksinya. Dari sisi show of force ke haters kemerdekaan masuk, dari sisi konsolidasi dukungan rakyat juga masuk ya, gacor pokoknya tuh waktu itu Malaka tuh. Aksinya hebat lah. Nah, lalu itu tadi kan aksi-aksinya skalanya nasional ya Bud ya. Kalau yang skala mikro ada gak ya? Oh, ada, banyak. Ya biasanya yang sering lakuin itu serikat pekerja ya. Serikat pekerja caranya gimana sih? Ya mogok kerja, ya blokade jalan, atau aksi-aksi lainnya ya. Buang tinja juga boleh sih, ada yang larang juga kan. Paling tangkap gitu. Ya contohnya di mana sih? Di Montevideo di Uruguay. Medio tahun 1970-an ada pabrik peralatan dapur TEM, ya TM, dikunjungi oleh Menteri Perindustrian pada saat itu. Nah, mereka kan mau cari ini ya, mau cari muka tuh, foto-foto biasa. Cari ya biasalah pejabat baru gitu kan. Datang ke pabrik, tiba-tiba serikatnya ngasih apa-apa, wera, hilang semua orang-orangnya. Gagal total foto ops ya. Cari mukanya nggak bisa, ya kan? Gagal tuh foto-fotonya tuh, menakernya Uruguay saat itu. Nah, lalu nggak lama manajemen perusahaannya tuh ngelakuin PHK massal. PHK massal dan harus karena karyawannya tuh nggak ada yang mau tanda tangan permintaan maaf atas insiden tersebut. Tuh gila lah, berani banget. Nah, untuk ngadu domba, perusahaan itu ngambil kembali semua karyawannya, tapi 39 orang dikecualikan. Kenapa? Karena mereka tuh orang serikat. Jadi, wah akhirnya nggak terima dong karyawan-karyawannya. Akhirnya 112 hari karyawan pabrik TEM mogok kerja. Slogannya, semua atau tidak sama sekali. 1 merdeka, semua harus merdeka. Sampai menang. Nah, aksi ini melibatkan banyak sekali elemen-elemen massa ya. Nggak cuma karyawan TEM aja, tapi juga karyawan bank. Ya ngapain tuh mereka tuh ngelibatinnya ya. Jadi kan namanya pabrik tuh pasti ada transaksi keuangannya ya. Ada transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangannya tuh banyak yang dibekukan. Gila juga tuh, stres juga tuh. Berani ya, solidaritasnya tuh seperti itu. Karyawan bank, bayangin karyawan bank yang rapi, dasian, wangi, tapi mereka punya solidaritas dengan buru-buru pabrik. Ada juga dari suppliernya, yaitu supplier tabung gas LPG ya. Pabrik biasanya kan butuh ya tabung gas LPG itu buat ngelas segala macam. Nah, itu tuh akhirnya mereka nahan kiriman supaya pabrik TEM-nya ini nggak bisa operasi. Ada juga supir bus, mereka nggak mau narik ke arah pabrik. Kenapa? Ya supaya nggak ada yang bisa kerja di situ, supaya blokadenya tetap terus berjalan. Dan akhirnya apa? Menang. Karyawannya menang dan dapat semua tuntutannya dikabulin. Ada bonus lagi, 4% upah naik untuk peningkatan produktivitas ya. Jadi selain tuntutannya dapat ekstra juga. Hidup bro. Hidup Jokowi. Nah, ada lagi nih yang lumayan ajaib juga nih. Di ya tak lain dan tak bukan ya, di Prancis. Negaranya orang demo ya, Budi demo, pasti negaranya demo. Set kenal lagi aja lah. Nah, jadi tahun 1881 di kota Paris itu operator telegraf itu ada karyawannya. Nah, telegraf tuh kayak telepon lah, tapi zaman dulu. Ya ini siapa tahu ya, Gen Z nggak tahu nih. Ya. Nah, mereka tuh digaji untuk mengoperasikan
jaringan telegraf itu 5 franc. Nah mereka mau naik jadi 10 franc. Ya nggak dikabulin dong, seperti biasa, namanya juga kapitalis, cari untung kan. Nggak mau naik tuh. Akhirnya apa? Terus lakuin aksi lah, protes segala macem karyawannya. Cuma ya nggak berhasil gitu. Mau kerja takut. Parcoknya waktu itu galak banget di Perancis. Karena parcok galak, bingung kan. Mesti ngapain nih Bud? Oh ada nih, akhirnya ketemu satu cara. Disabotase. Gila kan? Bayangin, satu pagi yang cerah, tiba-tiba jaringan telegraf itu mati total. Kaget, meroket. Nah, setelah kaget dan meroket tadi, akhirnya apa? Manajemennya nyari cara kan. Ini di mana ini? Nih si Budi lagi nih pasti yang cari kerja. Budi nggak tahu apa-apa, saya belum lahir waktu itu ya, maaf. Nah, setelah cari-cari nggak ketemu. 2 hari, 3 hari ngelibatin polisi. Ngeri. Hari keempat masih ketemu juga. Akhir ya, hari kelima manajemen nyerah. Ya udahlah. Kalian mau 10 franc, ya udah, tak kasih 10 franc gitu kan. Tapi ini buruan lah, dinyalain lagi. Oke, kata pekerjanya itu katanya oke siap. Nyala nggak lama. Nah, gila kan? Sampai sekarang, sampai tahun 2025 ini nggak ketahuan siapa yang ngelakuin sabotase, dan 2 gimana caranya tuh sabotase dilakuin, dan 3 gimana caranya nyelesain tuh sabotase. Jadi gimana caranya, siapa orangnya, dan gimana nyembuhinnya gitu, itu sampai sekarang nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu boleh ya komen di bawah. Nah, jadi itu kan tadi yang efektif ya, efektif semua tuh. Lalu yang nggak efektif yang gimana sih? Ya sebenarnya sih nggak ada ya, aksi yang nggak efektif tuh nggak ada. Nah, cuma daripada itu yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita nih aksi ini bisa ada kelanjutannya gitu. Karena aksi-aksi yang gak efektif ya tanda kutip itu biasanya aksi-aksi yang reaksioner. Datang marah-marah pulang, datang marah-marah pulang, tuntutan gak jelas. Terus organisasinya juga nggak ada. Kekuatan staying power itu apa ya? Ya ke stamina kita lah untuk tetap aksi gitu ya. Itu nggak ada gitu. Akhirnya apa? Yang ada dijadiin cuma sebagai ajang ritual. Ya, ini bukannya saya ini ya ke abang-abang, bukan abang-abang ya, ke anak-anak BEM atau kuliah nih saya menyindir ya. Cuma yang kita bilang ritual itu kadang ya yang penting datang pakai alma mater, hore-hore pulang gitu, nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, kalau misalnya nggak efektif Bud, terus kita harus ngapain gitu ya? Namanya aksi nggak efektif tuh bukan berarti nggak ada artinya gitu, bukan berarti tidak ada maknanya, meaningless. Enggak, semua aksi itu meaningful. Coba kemarin Greta Thunberg ke Palestina naik kapal dia cuk. Terus di tengah jalan tuh ditangkepin, dikasih cairan putih, entah apalah itu cairannya apa, entah susu, entah apa, nggak jelas tuh orang Israel apa geodis gila. Nah, setelah itu Greta ditangkap, diinterogasi nggak lama, besoknya udah pulang ke Perancis kan. Apakah itu tidak efektif? Enggak efektif, enggak keluar dari Gaza, enggak keluar dari tepi barat itu, enggak. Israelnya, Zionisnya enggak angkat kaki gitu dari daerah situ, dari Palestina. Tapi apakah tidak ada bermakna gitu? Ada maknanya. Awareness kita jadi naik gitu kan. Lalu pesan-pesannya Greta tuh jadi tersampaikan. Itu ya, enggak selalu aksi itu harus instan, tapi
bisa ada build up-nya, bisa bersinambungan, bisa sustain. Kenapa? Karena Greta tuh nggak sendirian. Di kapal itu ada berapa orang? Banyak. Yang ngasih donasi berapa? Banyak, lebih banyak lagi yang ikutan aksi bersolidaritas di seluruh dunia. Berapa orang? Jutaan, mungkin puluhan juta, ratusan juta. Kita nggak bisa ngitung gitu kan. Jadi efektivitasnya itu yang penting kerjain dulu gitu. Ada kelanjutannya, ada tuntutannya jelas. Ada next step-nya mau apa gitu. Tapi yang sebenarnya bukan yang jadi masalah tuh bukan efektif atau nggak efektif. Reaksi warga yang bikin masalah menurut saya itu. Pengembosan aksi itu nomor 1 itu reaksi warga, betul lah. Lagi ada orang demo, dibilang bikin macet. Lagi ada orang demo, dibilang bikin macet. Lagi ada orang demo, dibilang bikin macet. 3 kali itu gue ulang, gila kalau. Padahal apa, biasanya demo itu kan untuk kepentingan umum ya. Coba kayak kemarin koalisi masyarakat sipil demo PPN. Nggak jadi naik PPN. Yang menikmati siapa? Yang demo sama yang nggak demo. Iya kan? Orang aksi itu kepentingan umum. Kalau nggak bikin macet, apa didengar sama penguasa? Kalau nggak bikin ribut, apa didengar sama penguasa? Kemarin aja aksi di DPR itu sampai dipukulin medisnya sama polisi aja nggak didengar tuntutannya. Apalagi baik-baik, nggak bikin macet, nggak bikin kacau, nggak bikin ribut. Apa nggak makin dicuekin sama penguasa? Ya, jadi kesimpulannya tuh ya berorganisir, bersatu, berserikat. Kalian punya tuntutan, kalian punya keluhan, cari kawan-kawan yang sama keluhannya. Berkolektif, nggak usah banyak-banyak, 5, 10, 15, 3 aja udah cukup. 2 juga nggak apa-apa. Ini kita coba 2. Ya, berdua. Cuma 2, bayangin. Ya itu berorganisir, beraksi itu nggak harus turun di jalan. Kayak gini pun aksi. Ini aksi langsung nih. Saya melakukan aksi langsung nih. Ada tindakan nyata. Taruh di YouTube, semua orang bisa lihat. Dari situ dibikin klip, taruh di Instagram, taruh di Twitter, taruh di TikTok, semua orang bisa lihat. Kecuali di take down ya, sama yang punya platform. Nah, oke ya. Jadi gimana? Sudah siap berorganisir? Nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bahas, mungkin enggak. Tunin aja. Like and subscribe. Komentar di bawah. Cek fakta saya kalau ada yang salah. Karena yang salah itu saya. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi hatur nuhun, matur suwun. Salam olahraga. Hidup Jokowi! 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 Hidup Jokowi!